Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kita yang baik sehingga kita bisa dipertemukan hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah merahmati beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah telah hadir bersama kita hari ini Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Jazakallah khair Ustadz yang telah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kami hari ini. Barakallah. Sekilas tentang beliau, kemungkinan besar teman-teman sudah mengetahuinya, tapi saya pikir tetap akan saya bacakan. Beliau adalah seorang dai kondang dari Indonesia, with millions of followers, alhamdulillah, ahli hadis dan pengajar di universitas. Beliau LC dari Al-Azhar University Cairo, Egypt, MA dari Darul Hadis Al-Hasaniyah Morocco, dan PhD beliau dari Omdurman Islamic University Sudan. Awal tahun ini alhamdulillah beliau juga dianugerahi gelar profesor dari UNISA ya, Universitas Sultan Syarif Ali di Brunei Darussalam. Juga jazakumullah khairan untuk teman-teman yang telah hadir lewat Zoom. Mungkin tadi ada kesulitan teknis sebentar. Tapi sebagai catatan, pengajian Michigan ini bekerja sama dengan Radio IMSA, Indonesian Muslim Society in America, untuk membroadcast lewat Facebook Live dan YouTube streaming, sehingga acara kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di Amerika dan pengajian-pengajian di state lainnya khususnya, dan teman-teman di Indonesia pada umumnya. Terima kasih, jazakallah khair Mas Didi ini yang bekerja sebagai streamer kita, dan Bang Syafrin selaku Presiden IMSA. Bertindak sebagai moderator hari ini, perkenalkan nama saya Torkis Lubis. Saya salah seorang board member di pengajian Michigan. Teman-teman pengurus yang lain juga hadir, yaitu ketua pengajian kita Ilham Fariansyah, mahasiswa PhD di University of Michigan, jurusan Nuclear Engineering. Juga para board member Ahmad Siddiq, Danet Suryatama, Susi Hasibuan, Siti Nurhayati, dan Mbak Wahiz Zadir. Juga saya bacakan sedikit tentang pengajian kami. Pengajian Michigan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 90-an ya. Beranggotakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang silih berganti datang ke Michigan. Ada yang single dan ada pula yang datang dengan keluarga. Yang datang ke berbagai kota di Michigan untuk studi di beberapa universitas di sini, seperti University of Michigan dan Michigan State University. Michigan adalah negara bagian dengan kota terbesarnya Detroit, ya, adalah pusat otomotif dunia. Banyak dari teman Yosua yang sudah pulang ke Indonesia atau pindah ke state lain, tapi ada juga yang tinggal dan menjadi residen di sini. Dan juga ada teman-teman yang datang karena menikah dengan orang-orang lokal di sini. Pengajian kami setelah 20-an tahun ini juga berhasil mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia sebagai pembicara dan juga imam-imam masjid dari ini. Alhamdulillah mahasiswa Indonesia masih terus berdatangan silih berganti sehingga dan mendapatkan manfaat dari silaturahim. Alhamdulillah, topik tausiah halal bihalal kita hari ini adalah istiqomah pasca Ramadan dengan amalan-amalan terbaik di tengah pandemik. Kemarin saya dan keluarga alhamdulillah bisa kembali ke masjid untuk sholat Jumat pertama kalinya setelah hampir 3 bulan sholat di rumah. Mudah-mudahan makin ke depannya makin baik insya Allah. Juga nantinya akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah kami kumpulkan untuk Pak Ustadz, dan di akhir acara insya Allah bila Pak Ustadz berkenan memimpin doa untuk kebaikan kita semua insya Allah. Sebelum saya berikan tempat dan waktu Pak Ustadz, ada satu pantun nih yang saya akan sampaikan. Dari Michigan ke Jakarta,
puluhan jam terbang agar sampai dengan selamat. Hari ini kita bersuka cita akan mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad. Jazakallah khair. Fadol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Anak raja memakai katun, katun dipakai di tanah yang landai. Saya tidak menyiapkan pantun, saya sangka orang di Michigan tak pandai. Malam ini di Indonesia, kesempatan yang luar biasa buat saya bisa bersilaturahim. Ternyata COVID-19 membuat kita dalam suasana baru dengan cara berdakwah yang baru, yang belum pernah terlintas di pikiran sebelumnya. Tapi begitulah hebatnya orang beriman, apapun yang terjadi selalu menjadi berkah. Termasuk malam ini. Tema yang diberikan kepada saya ada dua. Yang pertama, bagaimana supaya kita istiqomah. Yang kedua, apa amalan yang bagus dalam menghadapi COVID-19. Pertama saya bahaskan dulu tentang istiqomah. Seringkali kita menyangka diri kita tidak istiqomah karena kita naik turun atau bahkan zigzag atau bahkan nggak pernah naik turun terus. Oleh sebab itu datang seorang sahabat Nabi menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami kalau sedang berada di tengah majelismu bersama dengan engkau, iman kami full. Tapi begitu kami pulang ke rumah, bersenda gurau dengan keluarga, kami merasa iman kami down. Kata Nabi SAW, "Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah." Seandainya kamu terus-menerus seperti saat berada denganku di depanku di majelisku, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu pun ada masa imannya menanjak naik, ada masanya turun ke bawah. Oleh sebab itu dalam satu bab dalam Sahih Muslim dikatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Yazidu bit ta'ati, iman akan naik dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, iman akan turun dengan maksiat. Oleh sebab itu kalau kita mau menjaga istiqomah, jagalah supaya senantiasa dalam ketaatan. Apa itu ketaatan? Di majelis yang baik, bersama orang baik, membicarakan yang baik. Di majelis yang baik, majelis i'tikaf, majelis salat berjamaah, majelis pengajian, bersama orang baik, bersama ustadz, sahabat-sahabat, kawan-kawan. Membicarakan yang baik, ngaji masalah Quran, hadis, hukum fikih, halal haram. Iman naik. Bersama orang tidak baik, di tempat yang tidak baik, membahas yang tidak baik, dalam perbuatan yang tidak baik, turun. Sama seperti baterai handphone. Satu mata, dua mata, lowbat, hilang, padam, mati, selesai. Tamat riwayat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, kalau kita mau istiqomah, yang pertama sekali adalah posisikan diri selalu di tempat yang baik, bersama orang baik, membicarakan yang baik. Kami sulit Pak Ustadz, kami tidak di Indonesia, kami tidak tinggal di negeri Muslim. Al-hijrah, al-ibadatu fil haraji kahajratin ilayya. Orang yang tetap istiqomah pada saat banyak cabaran, ujian, tantangan, kahijratin ilayya. Sama seperti orang yang berhijrah kepada. Lahir sebagai anak kiai, tinggal di pondok pesantren, belajar ke Timur Tengah, pulang lagi, tantangannya biasa aja. Tapi bapak ibu jamaah tinggal di negeri non muslim, di tengah komunitas masyarakat yang tidak islami secara agama, walaupun mungkin perbuatannya islami, tapi tetap istiqomah, itu luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, sering-sering lihat orang yang di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang berada di bawahmu secara materi. Itu akan membuat engkau istiqomah. Sholat saya di masjid, melihat seseorang maaf beribu maaf, putus tangannya. Doanya lebih lama, zikirnya lebih khusyuk. Kenapa aku yang sempurna secara fisik? Berapa banyak orang secara fisik tidak sempurna, tapi ibadahnya sempurna. Kita, badan sempurna, ibadah kita sumbing.
Fisik kita sempurna, keyakinan kita tidak benar, malu kita kepada mereka. Yang ketiga, idza marida fa'udhu. Kalau temanmu, sahabatmu, tetanggamu, kawanmu, komunitasmu ada yang sakit, kunjungi dia. Jenguk orang sakit. Itu akan membangkitkan istiqomah. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada orang meninggal, tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, jiranmu, komunitasmu, meninggal dia, iringi dia. Sampai ke pemakamannya, bagus. Sanggup turun ke bawah, lebih bagus. Miringkan ke arah kiblat. Tempelkan hidungnya ke tanah. Sana menempelkan hidung dia ke tanah. Itu teguran yang luar biasa. Luar biasa. Mengingatkan kematian. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ini insya Allah kalau diamalkan 4 jurus ini, di tempat yang baik, bersama orang baik, mengamalkan yang baik, melihat orang yang di bawah kita, menjenguk orang sakit, melihat orang mati, insya Allah kita istiqomah. Enggak juga istiqomah, berarti kita sudah kena penyakit. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghisyawah, mata sudah tertutup. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yatakallamun. Pekak, tuli, bisu, buta, enggak bisa melihat, enggak bisa mikir, enggak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Ini tentang masalah istiqomah. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berikan aku satu wasiat. Kalau aku sudah dapat wasiat ini, aku tidak akan bertanya kepada orang lain selain engkau. Cukup, pendek, singkat, padat. Apa dia? Kata Nabi, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamah. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Tak ada gunanya kau bisa terbang di atas awan, berjalan di atas air, tahu apa yang ada di balik bukit, kalau tidak ada istiqamah. Oleh sebab itu kita selalu bermohon istiqamah. Mudah-mudahan jamaah Michigan juga termasuk jamaah yang istiqamah. Termasuk hari ini. Orang sulit ke masjid, payah beribadah, gak bisa berinteraksi sosial, malah jamaah Michigan bisa buat pengajian. Ini mudah-mudahan ini salah satu pertanda kita istiqamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabb. Habis satu masalah. Sekarang masalah yang kedua. Apa amalan yang paling bagus saat berada COVID-19 ini? Bagi yang sedang berada pada posisi lockdown atau sedang berada pada posisi new normal, maka banyak ibadah-ibadah sunat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saya awali dari awal hari dulu. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah saat bangun pagi subuh, beristighfar dikala sebelum menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Bagi yang belum puasa 6 hari, tolong puasa 6 hari. Saya ingatkan sekali lagi, bagi yang belum start puasa 6 hari, tolong. Yang sudah selesai, alhamdulillah. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Karena kasiyamid dahri, sama seperti puasa sepanjang tahun. Sesungguhnya di balik itu hikmahnya supaya kita jaga istiqomah. Karena banyak orang keluar Ramadan ini seperti kuda lepas kandang. Hantam kromo, bantai saja, riba sudi, balas dendam. Oleh sebab itu maka ini jaga dengan puasa 6. Paling bagus lagi kalau dilaksanakan hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis. Ibu-ibu yang kemarin ada tinggal puasa qadha, ganti. Besok hari Senin, hari Ahad, hari Senin. Ibu-ibu yang melaksanakan puasa qadha, mengganti kemarin menstruasi, maaf, diganti pada hari Senin, dapat qadhanya, dapat pahala puasa Seninnya, dapat pahala puasa sunat Syawalnya. Motivasi. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari. Oleh sebab itu maka makan sahur. Gak mau makan sahur karena diet, minum aja. Jur'atan minal ma'. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu. Setel jam, alarm, bangun sebelum sholat subuh. Masih ada waktu agak 1 jam, setengah jam, bagus. Sholat sunat, wudu. Sholat sunat wudu 2 rakaat. Allahu Akbar. Masih ada waktu lagi, sholat sunat taubat. Allahu Akbar. Masih ada waktu lagi, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Allahu Akbar.
Masih ada waktu lagi tahajud. Waktu tahajud sampai kapan Pak Ustaz? Sampai azan subuh, habis tahajud. Masih ada waktu lagi, duduk beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Maka habis ini 33. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya mau pelan-pelan Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mau yang lebih panjang, saya dulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis salat subuh, kalau masih sempat waktu untuk berzikir, berzikirlah. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Afdaluz zikri afdal zikir la ilaha illallah. 33, 33 atau 33, 33, 33, 99. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau merasa nyaman, pejam mata, pejam mata. Mulut menyebut, hati mengingat. Jantung sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pada saat kosong, ada aktivitas, bekerja di kantor, Anda tidak, tetap di rumah, punya target-target tertentu. Saya hari ini istighfarnya 100. Kenapa pakai angka 100? Nabi istighfar 100. Wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertobat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kenapa kita tidak beristighfar? Nabi saja yang tidak berdosa maksum beristighfar 100 kali. Lalu kita cuma 3 kali habis selesai sholat, tambah lagi. Nabi ngasih tahu 3 karena tidak ingin memberatkan. Baca Quran. Kemarin sudah khatam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kejar khatam. Khatam siang, khatam malam, khatam dalam sholat. Khatam siang, sekali. Khatam malam, sekali. Khatam dalam sholat, sekali. Khatam luar sholat, sekali. Tapi kalau sudah di luar Ramadan tidak lagi kejar khatam, tapi kejar paham. Ramadan kejar khatam, luar Ramadan kejar paham. Baca satu ayat, baca tafsirnya, terjemah Inggrisnya Abdullah Yusuf Ali atau Victor Marmadok, baca, pahami dengan baik tafsirnya. Nah, ini memahami. Bagi yang belum pandai baca Quran, program. Saya mesti paham Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, saya mesti baca Quran. Datang ngaji, minta bantuan Pak Torkis Lubis, minta bantuan sahabat-sahabat kita. Kajian-kajian dari tahun 90 di Michigan sudah banyak kajian Islam. Adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang belajar di sana. Jadilah menjadi orang yang berdakwah. Islam tidak punya istilah holy man. Tidak ada dalam Islam manusia suci. Kita semuanya adalah da'i. Saya hanya berceramah di masjid. Bapak-bapak ibu bisa menjadi da'i di Michigan. Da'inya bukan dengan ceramah, tapi dengan tingkah lakunya, dengan moralnya, dengan etikanya, dengan akhlakul karimahnya, dengan budi bahasanya, dengan update statusnya, mencerminkan ajaran Islam. Jangan sampai al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam yang agung dan mulia ini terdinding, terhijab, tertutup karena perilaku umat Islam yang tidak mencerminkan ajaran Islam. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita ini profesi utama kita adalah da'i. Bapak sebagai seorang engineer, sebenarnya Bapak adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Ibu seorang guru, sesungguhnya profesi utamanya adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Sebagai pemimpin, pemimpin juga profesi utamanya adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang dari perbuatan munkar. Ada satu surat kata Imam Syafi'i, seandainya satu surat ini saja turun, cukup, nggak perlu surat yang lain.
Apa itu? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi kita ini semua. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi 3. Illal ladzina amanu, orang beriman, wa amilus salihati, beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Tentu dengan cara yang santun yang baik. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau ucapanmu kasar, tidak punya tata krama, sopan santun, orang akan lari dari engkau. Makanya Nabi itu disebut bil mu'minina raufur rahim, penyayang, menebarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi saudara-saudaraku yang menikah, tadi disebutkan Pak Torkis menikah dengan warga masyarakat tempatan, mungkin mereka menjadi mu'allab gara-gara bapak ibu masuk Islam. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karena engkau lebih baik daripada bumi, langit dan seisi. Saya menceramahi orang yang sudah Islam, tapi bapak ibu bukan ustadz, bukan ahli agama Islam, tapi orang bisa masuk Islam gara-gara bapak ibu. Luar biasa. Pertahankan, jaga istiqomah. Amal-amal ini kita isi terus. Kalau sanggup, sholat sunat. Gak sanggup, banyak baca Quran. Gak sanggup, zikir. Sholat sunat mungkin berat, tegak, ruku, sujud, berat. Duduk, baca Quran. Baca Quran juga berat, zikir. Pejam mata, zikir. Subhanallah 1000, Alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, istighfar 1000, la ilaha illallah 1000. Boleh nggak zikir 1000 nih? Boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya? Abu Hurairah bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Simpul tali 2000. Yusabbih alfa uqdah, dia simpul 2000 simpul tiap malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu dalil boleh. Tapi jangan kita ceritakan ke orang, takut nanti jadi riya. Kita saja buat target sendiri. Selawat saya 1000, la ilallah 1000, subhanallah 1000, istighfar 1000, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sehingga waktu kita tidak ada yang kosong, waktu kita tidak ada yang hampa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak ketenangan itu? Orang yang tidak bertuhan mencari ketenangan pada narkoba, diskotik, kamar, mabuk, perempuan, seks, musik. Kita beriman kepada Allah, ketenangan itu letaknya di hati. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran konsentrasi, sadar apa yang sedang diucapkan, yang dilakukan. Kita sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah 2 poin yang saya sampaikan. Istiqomah, amal-amal pada musim COVID-19. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir juga ada di Facebook dan di YouTube bisa bermanfaat buat kita semua insyaallah. Amin, amin. Sekarang kita mulai dengan beberapa pertanyaan ini Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz berkenan untuk menjawabnya. Yang pertama, sekarang di Amerika ini lagi banyak demo ya, demonstrasi akibat perlakuan diskriminatif karena perbedaan warna kulit. Ya. Mohon nasihati kami Ustaz sebagai warga Indonesia Muslim yang tinggal di negeri dengan kasus diskriminasi rasial tinggi, dengan pemahaman agama yang benar soal berkeadilan dalam perbedaan bahkan kepada non-Muslim. Gimana nasihat? 1. Nabi memanggil sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al, sini Bilal. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Engkau masuk surga duluan Bilal. Apa amalmu Bilal? Bilal sahabat Nabi berasal dari Nuai, berasal dari kampung Nubia, Afrika Utara, perbatasan Mesir dan Sudan, berkulit hitam. Islam, agama yang mengajarkan menghilangkan rasisme, menghilangkan perbedaan. Islam mengajarkan yang kedua, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab dan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan kamu semuanya dari tanah. 3. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa, bukan yang paling putih kulitnya. 4. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kamu, yang tegap, yang berotot, yang besar, yang kurus kering. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, yang putih, yang hitam, yang mancung, yang pesek, yang ganteng, yang jelek. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Wa amalikum. Yang dilihat Allah adalah amal, perbuatan, etos kerja kamu. Jadi kalaulah Amerika mengamalkan ajaran Islam, maka sesungguhnya perbedaan warna kulit ini sudah lama hilang. Nah, bagi saudara-saudaraku yang bisa menjelaskan ini di sana dengan bahasa yang santun lembut, dalam bentuk video animasi, dalam bentuk karikatur, dalam bentuk cerita-cerita pendek, caranya, makanannya sama-sama dari ubi, tapi yang satu ubi rebus, yang satu getuk, yang satu dia buat seperti bolu, dibungkus dengan kemasan yang bagus. Orang ketika mau makannya, enak sekali. Apa ini? Ubi. Oleh sebab itu kemas dengan kemasan yang baik, tapi isinya adalah ajaran Islam. Jaga keselamatan, hindari konflik. Kita berada di negeri orang, merantau, mencari nafkah, mencari kehidupan. Tapi yakinlah, Islam mengajarkan kita percayaan diri yang luar biasa. Al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah. Tidak pernah merasa asing dimanapun kita berada. Bumi yang kita pijak adalah milik Allah. Manusia yang kita jumpai itu semuanya adalah hamba Allah, anak cucu keturunan Adam. Dari tanah kembali menjadi tanah. Sehingga sebentar di atas tanah, berjalan-jalan di atas tanah akan masuk ke dalam lubang tanah. Apa yang dibanggakan, apa yang disombongkan. Tetap jaga ukhuwah, jaga persatuan-kesatuan di sana. Ada yang persaudaraan sesama Islam, ada persaudaraan sesama sebangsa setanah air beda agama, ada yang sama-sama manusia, tidak seagama, tidak setanah air, tapi sama-sama manusia ciptaan Allah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Pertanyaan kedua insyaallah, bagaimana menyikapi anak yang suka talk back? Apa ya talk back itu? Berkata balik kepada orang tuanya ya, karena budaya di sini anak-anak sangat kritis kepada orang tuanya, terutama anak-anak yang sudah lahir di sini mempunyai pemahaman free talk. Juga sekalian minta doanya Pak Ustadz. Ya. Budaya kritis dialog ada dalam Islam. Pertama, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Mereka melihat perilaku kita, ucapan kita, ketika kontradiktif mereka akan kritik. Wajadilhum, debat. Kalau mereka perlu berdebat, wajadilhum billati hi ahsan. Debat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Oleh sebab itu orang-orang tua yang berada di Michigan, di Amerika, mereka mesti lebih cerdas. Pengetahuan mereka mesti lebih banyak. Baca mereka mesti lebih jago. Argumentasi mereka mesti lebih tajam. Kalau tidak, mereka akan ditertawakan oleh anak-anak mereka. Berbeda dengan orang yang berada di timur. Di timur ini orangnya segan, sungkan, keuh-pakuh, gak enak hati. Ada masih tata krama, sopan santun ketimuran. Tapi apakah sahabat Nabi itu hanya diam saja? Coba kita lihat bagaimana Nabi. Nabi itu banyak berdialog. Nabi itu tidak hanya berkata lalu kemudian, kamu mesti patuh kepada saya. Siapa yang tidak patuh, pancung kepalanya. Nabi tidak berkata demikian. Nabi berdialog. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk. Kamu akan turun ayat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti wajah akan berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah berkilau cahaya karena memandang Allah. Sahabat bertanya, anara rabbana? Apakah kita bisa melihat Tuhan? Apakah kita bisa melihat Allah? Nabi tidak langsung jawab. Padahal kalau Nabi mau jawab, ya, bisa. Selesai masalah. Tapi Nabi ngajak mikir. Apakah kamu bisa melihat bulan di tengah malam, purnama, tidak ada awan? Diajak pikir. Malam, purnama, tidak ada awan. Bisa nggak ngelihat bulan? Bisa. Begitulah kamu melihat Allah. Tapi Allah bukan bulan bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diajak berpikir. Suatu ketika Nabi pulang ke rumah, Aisyah cemburu. Aghirti ya Aisyah. Kamu cemburu wahai Aisyah. Ataki syaitanik. Setanmu sedang datang kepadamu. Lalu Aisyah bertanya. Aisyah itu juga cerdas, berdialog. Ambil setengah agamamu dari Ummul Mukminin Aisyah.
Apa katamu tadi ya Rasulullah? Setanmu datang menggodamu. Awa ma'aya syaitan? Apakah bersamaku ada setan? Ya. Awa ma'akul insan? Apakah bersamaku ada setan? Ada setan yang menggoda. Apakah semua manusia ini ada setannya yang menggoda dia? Iya. Coba lihat kecerdasan Aisyah. Bersamaku ada setan yang menggoda? Iya. Semua manusia ada setan yang menggoda? Iya. Nabi Muhammad manusia. Kalau begitu juga ada setan yang menggodamu. Apa kata Nabi? Lakinnallaha a'anani. Allah menolongku. Fa'aslama. Jin yang menggodaku itu masuk Islam. Hadis riwayat Muslim. Dialog, bukan dogma. Tidak percaya, masuk neraka. Dialog, mengedepankan dialog. Oleh sebab itu maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu dalam menjawab pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang sedekah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan hilal. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Mereka bertanya kepadamu apakah aku dekat atau jauh? Katakan aku dekat. Bagaimana dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku bisa menjawab kalau dipanggil, aku memperkenankan segala permohonan doa-doamu. Oleh sebab itu maka orang tua mesti banyak berlatih, mesti ngaji. Orang tua ngajinya 2 kali lipat. Kalau mau bisa menjawab. Kalau tidak nanti dia akan marah. Ingat, ketidakmampuan Anda menjawab tentang Islam, maka sesungguhnya Anda sedang membuat dinding tembok besar sehingga orang tidak tertarik Islam. Islam ini produk yang luar biasa, tapi bintang iklannya tidak menarik sehingga orang tidak tertarik. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Doa, apakah ada doa agar diri kita tetap istiqomah, terutama hidup di negara Amerika ini ya, yang juga untuk anak-anak agar hatinya terikat selalu pada Islam, masjid, dan Al-Quran? Wahai Mu'az bin Jabal, nanti engkau akan bekerja menjadi pengutip zakat di Yaman. Nanti kau sibuk di sana. Amalkan ini. Jangan sampai selesai sholat kau lupa doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya selalu baca doa ini sebelum salam dan setelah salam. Kalau sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam baca ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah tolong aku. Ala dzikrika supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika supaya aku selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik supaya aku selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau setelah salam, setelah zikir, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, doa. Doa jangan lupa 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Baca doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni tolong aku ala zikrika supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Hadis riwayat dari Mu'az bin Jabal, diajarkan Nabi SAW. 2. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya jadi kafir. Na'udzubillah. Maka minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Nah, ini diantara doa. Lalu kemudian tentang masalah anak ini. Pergaulan luar biasa, tontonan luar biasa, kehidupan luar biasa. Tapi ingat, masih ada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ibu jangan pernah bosan ngasih nasihat. Bapak jangan pernah bosan terus ingatkan, kita orang Indonesia, kita orang Muslim, kita orang Timur, terus setiap hari.
Ibu bukan penceramah, bapak bukan ustadz, tapi amal ibu bapak mungkin lebih ikhlas karena bapak tidak melihat viewer, follower, subscriber. Yang dilihat adalah murni ikhlas, mukhlisin lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teruslah jaga anak ini. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidani. Bapak dan ibu yang merubah anak itu jadi Yahudi. Au yunasrani. Bapak dan ibu yang merubah anak itu jadi Majusi, jadi Nasrani. Au yumajisani. Bapak dan ibu yang merubah anak itu jadi Majusi. Kenapa tidak ada dalam hadis itu mengatakan bapak ibunya menjadikan anaknya Islam? Enggak ada. Karena anak itu sudah Islam. Allah tidak ngasih anak blank kosong. Anak itu sudah Islam. Allah hanya nyuruh jaga keislamannya. Ini bukan pot tanpa tanaman. Tanamannya udah ada. Tinggal sirami dia. Benihnya sudah ada. Tapi kalau tidak disiram dia akan mati. Siram. Dia akan bercabang. Dia akan berbuah. Itulah iman. Lalu kemudian bagaimana lagi yang paling kuat adalah masukkan. Ada Islamic Center. Ada Islamic Council. Ada pusat kajian Islam. Ada, terus jangan pernah bosan. Tapi ada satu lagi, tengah malam. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Bagi yang tidak pakai usolli dalam hati. Aku salat sunat hajat 2 rakaat. Hajatku supaya anakku ini hatinya lembut, ya Allah. Dia ini hambamu, ya Allah. Dia ini hanyalah terbuat dari darah, kulit, kuku, tulang, bulu, lemah. Tak ada apa-apanya. Ini hambamu ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Allahu Akbar. Di sujud terakhir. Di sujud terakhir mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati jangan lafazkan di mulut. Ini anakku, ini namanya si fulan bin fulan, anakku nomor sekian ya Allah. Tolong lembutkan hatinya ya Allah. Selesai salat itu bacakan Al-Fatihah. Untuk anakku si fulan bin fulan Al-Fatihah. Untuk anakku si fulan bin fulan Al-Fatihah. Untuk anakku si fulan bin fulan Al-Fatihah. Terus berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bi haqqi suratil Fatihah. Aku mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah aku mohon kepada Engkau ya Allah. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Berikan dia istiqamah ya Allah. Jangan sampai dia mati kafir ya Allah. Jangan sampai dia minum khamar ya Allah. Jangan sampai dia berzina ya Allah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya paham godaan Bapak Ibu di sana, cabarannya luar biasa. Tapi justru disitulah nilainya. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan akan diberikan Allah sesuai dengan amalnya. Kami di Indonesia slow, santai, pengajian banyak. Beban kami tidak boleh jadi Bapak Ibu surganya Jannatul Firdaus lebih tinggi. Kuat, istiqomah, jaga amanah yang diberikan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Sampai saat ini Ustaz, jadi sekitar just update bahwa Zoom kita mencapai hampir 200 orang ya, 194, di Facebook mungkin 115, dan YouTube ada 68 orang. Ya, mudah-mudahan bisa semuanya, bisa teman-teman bisa bermanfaat ya. Terus kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan orang itu lang, biasa orang rantau nih Pak Ustadz. Jadi bagaimana kewajiban anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan jarak memisahkan sampai ribuan kilometer jauhnya. 1. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kamu untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah engkau kepada orang tua. Setelah Allah langsung orang tua. 2. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Apa itu dosa yang paling besar ya Rasulullah? Al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, menyembah Allah tapi menyembah yang lain, minta kepada Allah tapi minta kepada yang lain, syirik, hilang amal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik mempersekutukan Allah, hancur semua amalmu. Yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ada satu perbuatan dosa, kalau kau lakukan, di dunia dapat, di akhirat dapat. Banyak orang yang pakai sabu-sabu, narkoba di dunia senang. Banyak orang yang makan haram, riba di dunia senang. Di akhirat susah. Tapi kalau kau jadi pendurhaka, di dunia susah, di akhirat susah. Tak pernah mencium kebahagiaan. Berenang di genangan air mata orang tua. Yang ketiga,
Ya Rasulullah, izinkan aku berperang. Aku mau mati jihad fisabilillah. Kata Nabi, ala kamin ummin. Ibumu masih ada? Masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam lidlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapat surga di sana. Ustaz, kami memang mau berbakti pada orang tua, tapi yang jadi masalah kami kerja di Amerika, kami belajar di Michigan, orang tua kami di sana. Telepon, cari waktu yang momen paling tepat. Ayah, mama, kira-kira kalau kami mau ngontak jam berapa enaknya ya? Jam sekian, kontak dia, video call, tunjukkan, senangkan hatinya, bahagiakan. Ada yang bisa dikirim, kirim, doakan dia. Doakan dia, sehatkan orang tua saya, panjangkan umurnya, tenangkan hatinya. Seberat apapun masalah kita, jangan ceritakan kepada dia. Dia sudah terlalu sulit dulu membesarkan kita. Sudah habis waktunya. Berapa kali dia menangis. Berapa kali kita membuat dia tidak tidur lelap. Berapa kali dia memandikan kita. Berapa kali hancur duitnya, rusak masa depan. Tak pernah kita pikirkan itu. Oleh sebab itu maka inilah kesempatannya. Andai mampu kau belikan rumah, andai mampu kau belikan mobil, andai mampu kau belikan, mereka tidak pernah minta itu. Tapi andai tidak, maka senangkanlah hatinya. Kalau belum sanggup menyenangkan hati mereka, jangan kau susahkan dia. Perbuatan yang paling baik adalah idkhalus surur, menyenangkan hati. Kalau belum sanggup membahagiakan mereka, jangan kau susahkan mereka. Semua kau adukan pada mereka. Masalah keluargamu pun kau ceritakan juga pada mereka. Kapan lagi kau membahagiakan mereka? Di hari tuanya, bahagiakanlah dia. Dengan materi tak bisa, paling tidak dengan cerita-cerita, dengan video call, dengan senyum, dengan bahagia, dengan doa. Ma, aku sekarang udah bisa baca Quran. Ya, aku sekarang sudah sholat sunat. Aku kemarin khatam. Itu bukan main menyenangkan hati mereka. Doakan mereka. Doakan mereka, tenangkan hati mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Ada beberapa lagi. Apakah kewajiban kepada orang tua kandung atau bukan kandung itu sama derajatnya? Saya kurang paham. Mungkin ada orang tua kandung dengan angkat, mungkin dengan orang tua angkat. Orang tua kandung dengan orang tua angkat. Yang pernah dibesarkan oleh orang tua angkat, saya termasuk yang pernah dibesarkan oleh orang tua angkat. Waktu saya di Medan, 6 tahun di tempat orang tua angkat. Saya punya ayah angkat, punya emak angkat, punya saudara angkat. Bagi engkau yang punya orang tua kandung, kau keluar dari rahimnya. Kau keluar dari rahimnya, dari tubuhnya, dari badannya. Tapi bagi yang punya orang tua angkat, kau keluar dari hatinya. Berapa banyak orang yang keluar dari rahim, setelah keluar dia buang dalam kresek, dia masuk ke dalam kotak, dia letakkan di depan panti asuhan. Atau dia buang ke kali. Tapi orang tua angkatmu itu, kau keluar dari hatinya. Dia begitu sayang padamu. Oleh sebab itu berbaktilah pada mereka. Senangkan mereka, doakan mereka. Saya sampai hari ini tetap saya kirim Al-Fatihah kepada almarhumah, kepada almarhum, orang tua angkat saya. Tetap saya datang ziarah ke kubur. Tetap saya sambung silaturahim dengan anak-anaknya. Sampai hari ini. Oleh sebab itu bahagiakan juga mereka, senangkan hati mereka. Doamu tetap sampai pada mereka. Apa dalilnya doa saya sampai pada orang tua angkat saya? Bahwa ketika kita lewat di makam, Nabi mengajarkan kepada Aisyah, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kalau engkau lalu lewat di makam, maka engkau baca salam. Assalamualaikum ya alal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itulah dalil bahwa doa kita tetap sampai. Kita lewat di makam pemakaman Baqi di Madinah, di Ma'la di Makkah, tetap kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya alal diyar. Nabi mengajarkan, kalau seandainya doa tak sampai, itu apa diajarkan Nabi? Maka doamu sampai. Sedekahmu juga sampai. Sedekah. Sekarang banyak saudara kita efek dari COVID-19 dalam keadaan susah. Kirimkan uang ke kampung, suruh beri beras 10 kilo, bungkus 10 karung. Serahkan. Ya Allah, hadiah pahala dari beras ini untuk orang tua angkatku, untuk orang tuaku, mengalir pada mereka. Itulah cara kita berbakti kepada mereka. Man ahsana ilaikum, siapa yang pernah berbuat baik kepada kamu? Siapa yang pernah menyenangkan hatimu dulu, menyekolahkanmu, memberimu makan, menumpang kamu di rumahnya? Siapa yang berbuat baik kepada kamu? Fakafiuhu, balas. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'ulahu, doakan dia. Kalau dia masih hidup, doakan dia sehat, istiqamah, panjang umur, mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangan kuburnya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, tempatkan dia dalam surgamu ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sangat bermanfaat Ustaz. Ini ada pertanyaan dari grup mu'alaf nih Pak Ustaz. Baik. Jika orang sudah masuk Islam tapi keluarganya tidak mau dimakamkan orang tersebut secara Islam, apa alternatif yang akan dilakukan? Juga untuk keluarga yang berbeda agama, kegiatan apa yang bagus untuk mereka? Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dalam Islam ada namanya fardu ain, salat. Fardu ain. Saya wajib salat. Tapi ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau ada mu'alaf, itulah makanya orang masuk Islam itu bagusnya diumumkan di masjid. Saksikan semua. Tujuannya apa? Supaya kalau dia meninggal dunia, ada saksi, ada sertifikat, jenazahnya diurus dengan protokol cara Islam. 4 fardu kifayah. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat mengkuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau sampai ada mu'alaf masuk Islam, tiba-tiba ditarik oleh keluarganya, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan, maka seluruh muslim di Amerika, Michigan, ikut menanggung dosanya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, saya tidak mengerti hukum konvensional, hukum negara di sana. Tapi kalau bisa diperjuangkan dengan tokoh-tokoh yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh, maka semua mu'alaf, buat mu'alaf center, buat komunitas mu'alaf, diurus. Nanti kalau dia meninggal dunia, ada aturan yang mengatur yang sudah masuk Islam supaya diserahkan pemakamannya menurut cara Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah masuk Islam, jangan ketika engkau masuk Islam, lalu orang tuamu kehilangan. Jangan setelah masuk Islam bicaramu lebih kasar. Jangan setelah masuk Islam kata-katamu lebih garang. Setelah masuk Islam kau lebih lembut. Setelah masuk Islam, dulu sebelum masuk Islam kau telepon orang tuamu seminggu sekali. Setelah kau masuk Islam, call mereka setiap habis sholat subuh, call mereka sebelum tidur malam. Mereka kaget, terkejut. Dulu aku sangka anakku ini kalau sudah masuk Islam aku akan kehilangan anak. Justru sekarang setelah masuk Islam, Pak Ustadz, dulu saya khawatir kalau anak saya nikah dengan orang Islam, anak saya hilang. Sekarang justru anak saya jadi 2. Anak saya berbakti, mantu saya juga luar biasa. Oleh sebab itu, tebarkan kedamaian. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau dia berbeda agama denganmu. Berbeda agama denganmu, tak sama keyakinan. Tapi dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Dia tidak membunuhmu, antabarruhum. Kalau dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, dia tidak membunuhmu. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau dia tidak mengusirmu dari Amerika dan dia tidak membunuhmu, maka kau balas dengan 2. Antabarruhum, kau buat baik pada mereka. Berbuat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil pada mereka. Ya Rasulullah, orang tua saya non muslim, tak Islam. Boleh saya berbakti kepada dia? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan dia. Apa utiha? Boleh aku beri sesuatu pada dia? I'tiha, beri dia hadiah, beri dia souvenir, beri dia baju, beri dia pakaian. Jangan putus silaturahim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini juga ada pertanyaan tentang makna istiqomah itu sendiri, Pak Ustadz. Apakah penjelasan istiqomah itu, apakah ia tetap lurus atau bertambah dalam jalan yang lurus? Istiqomah, maksud istiqomah itu. Yang pertama makna asal, yang kedua makna cabang. Makna asal istiqomah adalah tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqomah. La ilaha illallah sampai mati. Itu arti istiqomah. Enggak nambah, enggak kurang. La ilaha illallah sampai mati. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in hurriqta au qutti'ta. Dipotong-potong engkau, dikasih garam, dikasih asam, dibakar sampai kering, kau tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu istiqamah. Ini makna asalnya ini. Yang kedua makna cabang. Makna cabang, makna sekunder. Yang tadi makna primer. Makna sekundernya apa? Bahwa engkau ada peningkatan.
Berdasarkan hadis Aisyah, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus? Adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi continue. Salat duha 2 rakaat, terus salat tahajud malam. Gak sanggup tahajud karena berat, musim panas, musim dingin, panasnya begini, airnya begini. Sebelum tidur malam wudu, salat witir, wudu, doa, istiqomah. Adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi continue, lebih baik daripada engkau salat malam habis itu enggak tahajud setahun. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita teruskan. Ini ada pernyataan, apakah ada teguran dari Allah apabila doa-doa kita belum diijabah, sedangkan kita sudah melakukan semua amalan yang dianjurkan seperti puasa, sedekah, doa, serta apa kiat-kiat yang harus kita lakukan bila doa kita belum diijabah juga? Satu, Allah beri seperti yang kita minta. Kita minta mobil, Allah beri seperti mobil yang kita minta. Ini satu. Yang kedua, Allah selamatkan kita dari musibah senilai mobil itu. Ini yang kurang dipahami orang. Dia nyangka, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Padahal sebenarnya Allah sudah selamatkan dia dari musibah senilai mobil itu. Jadi kalau mobil itu harganya 200 juta, dia selalu doa, ya Allah berikanlah aku mobil 200 juta. Kok nggak pernah dikabulkan ya? Padahal sebenarnya Allah sudah menyelamatkan engkau dari penipuan, dari kebakaran, dari musibah senilai 200 juta. Cuman engkau suuzon pada Allah. Makanya kita selalu husnuzon. Yang ketiga, Allah tahan. Menurut ilmu Allah kapan waktu yang tepat. Seperti anak kecil minta pisau. Mama minta pisau. Kata ibunya, jangan. Akalmu belum cukup. Kau masih 5 tahun. Kalau ku kasih pisau ini, nanti tanganmu luka. Jadi yang cara berinteraksi dengan Allah itu yang paling bagus adalah dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Saya masih berdoa sampai sekarang. Tapi saya tidak paksakan keinginan saya kepada Allah. Saya tetap berdoa kepada Allah. Dan Allah nyuruh berdoa. Ud'uni, berdoalah engkau kepadaku. Astajib lakum. Doa mukul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa silaul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Orang yang enggak mau berdoa itu orangnya sombong. Oleh sebab itu tetap berdoa. Dan ketika belum dikabulkan Allah, husnuzon, percaya ada hikmah di balik itu semua. Jangan mengutuk nasib, jangan marah-marah, jangan risau, jangan kecewa. Karena kita meminta. Orang yang meminta mengetuk pintu. Orang yang selalu mengetuk pintu tidak akan sia-sia. Lama-lama pasti dibukakan. Ada kalanya ketika kita berdoa tidak dikabulkan Allah, Allah menunda. Karena Allah suka mendengar rintihan kita di tengah malam bermunajat. Ya Rabb, Allah rindu melihat tetesan air mata kita. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Berikanlah aku anak soleh, berikanlah aku anak soleh, berikanlah aku anak soleh. Menikah dengan Hajar, enggak ada anak. Menikah dengan Sarah, enggak ada anak. Menikah dengan Hajar, diberi Allah anak umur 86 tahun. 86 tahun umur Nabi Ibrahim, lahir Ismail. Apa yang terjadi setelah Ismail lahir? Allah mau tunjukkan, aku kuasa untuk membuat istrimu yang sudah divonis mandul itu bisa hamil. Sarah. Berapa umur antara Ismail dengan Ishak? 13 tahun. Jadi kalau begitu, 86 tahun, 99 tahun umur Ibrahim alaihissalam. Barulah lahir Ishak. Ishak lahir dari istri yang sudah divonis mandul tidak akan punya anak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah. Makanya Ibrahim itu selalu kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 4 kali kita sebut Ibrahim. Apa maknanya? Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, orang disayang Allah. Tapi begitu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyebut Ibrahim bukan sekedar di tepi bibir, di ujung lidah. Menyebut Ibrahim adalah pelajaran yang luar biasa dari perjalanan Ibrahim alaihissalam tentang doa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya waktunya agak mepet sedikit. Kita ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Sehubungan dengan hasad ya, atau pengaruh sihir dan sebagainya, apakah kita sebagai seorang berislam dan beriman bisa terkena oleh hal-hal seperti ini tentang apa pengaruh sihir dan jin?
Pertama, bahwa sihir itu ada. Siapa yang melakukan? Jin. Jin berteman dengan orang jahat, orang hasad, orang dengki berteman dengan jin untuk menggunakan black magic. Baca dalam surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalim minal jinni, berteman dengan jin. Pada masa Renaissance, abad pertengahan di Amerika, di Eropa, abad pertengahan di Eropa mereka menangkap tukang-tukang sihir ini, dipancung, disalib dan dihukum mati. Begitu mereka melepaskan diri dari kerusakan ini. Lalu kemudian dalam Islam bagaimana? Umar bin Khattab pernah mengadakan razia. Satu hari dipancung 3 orang tukang sihir karena mereka berteman dengan setan. Nah, kita diajarkan untuk berzikir. 7. Habis sholat subuh baca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaikumul muflihun. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis ujung. 7. Saya ulang sekali lagi. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas. Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali. Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Habis sholat subuh baca sekali. Mau tidur malam ulang lagi, ambil wudhu, sholat witir, mau tidur malam baca itu 7 tadi, tiup ke tapak tangan, usapkan ke wajah, ke kepala. Kalau ada anak keluarga yang diganggu, bacakan ke air, ditiupkan ke air, diminum. Dibacakan ke air, dimandikan. Airnya harus habis mandi, jangan dipakai untuk cebok atau dibuang ke WC. Dibacakan ke air, dimandikan. Untuk menjaga diri dari gangguan setan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, tak ada yang dapat mengganggu baik di bumi maupun di langit. Berserah kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Ya, ini terakhir ya Ustadz, ini sebelum kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz. Yang terakhir, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang sholat berjamaah di masjid dengan aturan yang 6 feet itu 1 meter jarak antar jamaah karena pandemi COVID-19 ini? 1. Sawus sufuf, rapatkan shaf. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Bentuk kalimatnya amar. Dalam tata bahasa Arab, amar perintah. Dalam kaidah al-amrul wujub. Apakah perintah ini mengandung makna wajib? Apakah perintah merapatkan shaf ini mengandung makna wajib? Ternyata bukan wajib, tapi anjuran. Kenapa? Karena di ujung hadis itu dikatakan, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena rapat dan lurusnya shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Artinya salatnya tetap sah, andai pun tidak rapat. Pada saat normal, apalagi pada saat abnormal seperti sekarang. Tidak normal, karena dikhawatirkan akan terjangkit COVID-19, maka jarak. Kami pun di Pekanbaru kemarin sholat Jumat itu jaraknya 1 meter. Di Masjidil Haram, ulama-ulama besar dibuat berjarak. Sholat Qiyamul Lail, tarawih, tahajud di Masjid Al-Azhar Mesir, ulama-ulama besar Mesir tetap berjarak. Jadi berjarak ini hukumnya sah. Tetap sholat ke masjid. Kalau ada di Michigan, di Amerika, sholat buka, masjid buka untuk sholat, tetap hukumnya sah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah mengikuti tausiah dari Pak Ustadz Abdul Somad juga dengan question and answer sessionnya. Tapi berhubung waktu yang sudah mepet ya, insya Allah pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini akan kami tampung dan kami sampaikan ke Pak asistennya Pak Ustadz, dan insya Allah bila Pak Ustadz berkenan bisa menjawab, jadi bisa kami lempar lagi jawaban Pak Ustadz untuk ke teman-teman yang bertanya. Terima kasih, jazakumullah khair. Insya Allah untuk menutup acara kita hari ini, Pak Ustadz Somad akan memimpin doa untuk kita semua, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang berada di Michigan khususnya, pada umumnya di Amerika, pada umumnya di negeri-negeri non-muslim, godaan mereka kuat, qawi imanahum, kuatkan iman mereka ya Allah, wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah, waj'alhum minal mukhlasin, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mustaqimina fi sabilik, jadikan mereka orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ahfaz abna'ahum wa banatihim min kulli su' wa syarr, jaga anak cucu mereka dalam keadaan iman dan Islam, jangan sampai murtad, jangan sampai tidak berakhlakul karimah, jangan sampai tak pandai baca Quran, jangan sampai tidak mengenal Engkau, jangan sampai tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahfaz abna'ahum wa banatihim, jaga anak-anak mereka, keturunan mereka, waj'alhum minas shalihin was shalihat, jadikan anak cucu keturunan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, orang kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, wahai Engkau yang mengarahkan hati, sarrif qulubana, arahkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat kami akan mati menghadap-Mu, saat sakaratul maut, kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbal minna wa minkum. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah hadir. Jazakumullah khair Pak Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, insyaallah mungkin lewat darat atau online lagi. Tapi kami sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Ustadz. Insyaallah kedepannya Ustadz lebih maju lagi, lebih sukses insyaallah. Dan Allah melimpahkan rahmat dan hidayah Ustadz, dan menjaga Pak Ustadz selalu dalam kesehatan dan keimanan yang terbaik insyaallah. Jazakallah khair. Dengan begitu insyaallah kita cukupkan acara hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah bil khusus yang ada di Michigan, di Amerika dan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, jangan tinggalkan ngaji, jangan tinggalkan pengajian, jangan tinggalkan banyak-banyak ibadah. Semoga kita senantiasa dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mohon maaf segala kesilapan, terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.